Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati yang menyembah hanya bagimu Yesusku. Mazmur 119 ayat 66 berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap
setia, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, sepanjang aktivitas kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah tengah minggu kami Tuhan. Engkau memakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau bekerja, dan Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Mungkin firman Tuhannya sangat sederhana, tapi kami percaya Tuhan ada makna, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari Rabu ketiga dari bulan Mei 2023. Dan saya mengucap syukur saya masih diberikan kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu ini. Jadi tanpa basa-basi, saya akan mari kita sama-sama belajar. Mungkin ini adalah suatu cerita atau suatu kisah yang sudah sering kita dengarkan atau yang sudah sering kita baca. Tapi mari kita melihat dan mari kita menguatkan kembali iman percaya kita bahwa apa yang kita bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita beriman hanya kepadanya, itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita buka dari Markus 10. Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Ya, sekali lagi dari Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Demikian bunyinya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi ini adalah kisah seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Ya, dia tidak dapat melihat, dan juga kalau kita perhatikan bahwa dia duduk di pinggir jalan,
yang dikarenakan karena keadaannya tersebut, karena ia buta, ia tidak dapat melihat sehingga ia tidak dapat bekerja. Dan apa yang ia lakukan adalah dia hanya bisa duduk di pinggir jalan untuk mendapatkan belas kasihan daripada orang yang lalu di situ. Nah, pada saat itu kebetulan bagi manusia, menurut saya ya, karena tidak ada sesuatu pun yang kebetulan bagi Tuhan. Tapi untuk kita sebagai manusia mungkin ya itu adalah suatu kebetulan. Untuk Bartimius mungkin ya. Jadi Yesus sedang berjalan melewatinya. Ia bertanya, sebenarnya kalau kita mau baca perbandingannya di kitab Matius dan Lukas, ia bertanya dulu bahwa siapa sebenarnya yang lagi lewat. Dan ketika ia tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus, dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ia berseru untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari Yesus. Orang-orang di sekitar situ pada saat itu mungkin mereka sedang berpikir bahwa Bartimius ini seperti biasa, dia mengharapkan belas kasihan daripada orang lain yang lewat untuk memberinya dia uang supaya ia dapat membeli makan, supaya ia dapat makan seperti itu. Dan dia sekarang juga mau mendapat belas kasihan dari Yesus supaya Yesus memberikan dia mungkin makanan ataupun apapun itu. Mungkin orang-orang di sekitarnya sedang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya ternyata apa yang dirindukan oleh Bartimius adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau kita baca kembali tadi ya di kisahnya, bahwa waktu Bartimius sedang dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ternyata banyak orang yang ada di sekitar situ malah menyuruh dia diam, kamu berisik gitu. Ibarat ya mungkin kata-kata dengan bahasa sekarang gitu. Udah berisik, diam lu gitu. Mungkin kayak gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Tapi justru pada saat kita lihat di sini sikap hati dari Bartimius sendiri, bagaimana dia bersikap, bahwa ketika orang lain mengatakan atau menyuruh dia diam, yang dia lakukan adalah apa? Dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia semakin keras berseru, dia semakin gigih dalam memanggil atau berseru kepada Yesus. Dan dalam ceritanya kita bisa melihat bahwa Yesus pun mendengarkan ia dan menyuruh orang untuk membawa Bartimius kepada Yesus. Ya, nah jadi sebenarnya ini adalah renungan yang sangat singkat pada malam hari ini, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan pada malam hari ini, sebenarnya kita semua kita sudah sering mendengarkan tentang bagaimana kisah Bartimius. Kalau satu-satunya kitab Injil yang memberikan nama kepada orang buta ini adalah di kitab Markus sendiri, karena kalau kita baca di kitab Matius ataupun di Lukas, mereka tidak memberikan nama, mereka hanya mengatakan orang buta. Ya, tapi kenapa saya ambil kitab Markus? Karena saya melihat di sini ada namanya Bartimius dan saya yakin ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, jadi dikatakan adalah Bartimius anak Timius, dan dia tinggal dan di sini terjadi adalah ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi dia ada di pinggir jalan di situ. Bayangkan bahwa kalau ibarat kata kita di Malaysia sekarang, mungkin di Kuala Lumpur, di pinggirannya Kuala Lumpur gitu ya. Yeriko adalah sebuah kota besar juga ya pada zaman itu. Dan ya saya mau katakan bahwa dia hanya bisa duduk di pinggir jalan gitu. Dia hanya bisa duduk di pinggir jalan di luar kota ya, di luar kota pada saat itu. Tapi Yesus melewatinya dan mujizat itu terjadi pada saat itu. Jadi pesan sederhana yang ingin saya sampaikan adalah gini. Yang pertama yang kita perlu mengerti bahwa ada upaya yang dilakukan Bartimius untuk mendapatkan perhatian Yesus, untuk mendapatkan Yesus itu sendiri, untuk mendapatkan Yesus sendiri. Ya, ada upaya yang dilakukan oleh Bartimius. Ia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berdiam diri saja dan menunggu mujizat itu datang dengan diam saja, dengan dia melakukan, ya mungkin dia hanya duduk diam sambil menengadah tangan seperti ini, meminta pertolongan orang dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah bagaimana
Bartimius berusaha. Bagaimana Bartimius berusaha mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan Yesus, untuk mendapatkan pribadinya Yesus, ya. Jadi saya mau katakan gini, kalau Bartimius hanya pasrah, ya mungkin kalau dia misalnya saja pada saat itu dia pasrah dan dia berkata seperti ini, aku ini buta, aku nggak bisa melihat, aku nggak tahu soal hal ini, memang sudah nasibku untuk duduk di pinggir jalan dan mengemis belas kasihan orang. Well, saya mau katakan, kalau pada saat itu Bartimius punya hati seperti itu, aku buta, udahlah, aku nggak mau tahu, aku nggak mau melihat lagi. Kalau dia punya sikap hati seperti itu, well, saya mau katakan mujizat tidak mungkin terjadi. Mujizat tidak mungkin terjadi. Ia mungkin tetap akan duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta belas kasihan orang. Itu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Well, dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Ya, saya yakin tidak menjadi suatu kebetulan Yesus melewati tempat di mana ia duduk pada saat itu. Meskipun orang berbondong-bondong mengikutinya, ya, di kerumunan ramai, dia tetap berusaha untuk berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, ada upaya yang dilakukan oleh Bartimius untuk mendapatkan Yesus. Hari-hari ini, ketika kita sedang ada dalam masalah, atau mungkin kita sedang mengalami kebutaan dalam sisi apapun itu, apakah kita masih berseru kepada Yesus? Atau apakah kita hanya pasrah sama keadaan kita? Aku ini buta. Dan ketika kita buta, apakah kita mau berseru kepada Yesus supaya Tuhan Yesus mencelikkan mata kita? Atau kita hanya, ya sudahlah, buta aja, nggak dapat melihat aja? Apakah itu yang kita lakukan? Well, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat menjawab pertanyaan itu dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Ya, jadi yang saya mau katakan gini, jangan menyerah. Yang pertama, ada upaya yang kita harus lakukan, dan ketika kita sedang berusaha, kita terus mengupayakan untuk mendapatkan Yesus, mendapatkan kasih Yesus, untuk terus ada dalam perkenanan, berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya mau katakan adalah jangan menyerah. Jangan menyerah meskipun dunia seperti tidak mendukung kita, atau kita seperti melawan arus. Ingat seperti apa yang terjadi pada Bartimius. Ketika Bartimius berseru, orang-orang di sekitarnya bukan tiba-tiba, oh dia mau bertemu Tuhan Yesus, berikan dia jalan, langsung jalannya terbuka gitu aja, dan Bartimius bisa berjalan tanpa harus takut bahwa dia akan tersandung apa-apa, karena semuanya sudah memberi dia jalan langsung kepada Yesus. No, bukan seperti itu yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara sekalian. Yang terjadi pada saat itu adalah apa? Orang malah menyuruh dia diam. Wow, pada saat seseorang sedang memerlukan atau sedang desperate untuk bertemu dengan pribadi Yesus, orang lain malah menyuruh dia apa? Diam, udah, nggak usah berisik lah, gitu. Kamu berisik, kamu bising, gitu. Bayangkan seperti itu. Tapi saya mau katakan gini, apa yang kita melihat sikap hati yang luar biasa dari Bartimius. Dunia seakan-akan tidak mendukung apa yang ia lakukan. Ya, bukan seakan-akan, tapi memang pada saat itu memang betul dunia tidak mendukung apa yang ia lakukan. Dunia mengatakan, udah diam aja, nasibmu buta aja, kamu diam aja, nggak usah ganggu Tuhan Yesus, nggak usah ganggu Yesus lah, gitu. Tapi ia tetap terus berseru. Ia tetap terus berseru meskipun dunia berkata apa, ia tetap terus berseru. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa hari-hari ini kita masih punya semangat itu? Apa kita hari-hari ini masih punya semangat untuk tetap terus berusaha, untuk tetap terus berharap, bukan berusaha maksud saya, tapi berharap ya. Apakah kita masih terus berharap, kita tetap terus beriman kepada Tuhan Yesus meskipun mungkin ketika kita berdoa dari hari demi hari, tapi
kita belum mendapatkan jawaban, atau mungkin pada saat itu Tuhan menjawab dengan ya nanti dulu, apakah kita tetap terus berseru kepada Tuhan? Apakah kita tetap terus berharap kepada Tuhan? Atau pengharapan kita menjadi lesu, atau pengharapan kita menjadi lemah, dan akhirnya kita berhenti berharap? Ya, saya mau katakan bahwa jangan menyerah. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Karena pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus itu adalah pengharapan yang luar biasa. Engkau tidak akan dikecewakan. Kita semua yang ada di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengharapan kita semua tidak akan pernah dikecewakan ketika kita berharap hanya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang saya katakan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, hanya Yesus. Semua orang yang ada di sekitar kita mungkin pernah mengecewakan kita, pernah membuat kita sedih. Tidak peduli itu mungkin anak kita, mungkin itu ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, abang kita, kakak kita, siapapun itu. Selama dia masih manusia, saya yakin mereka pasti pernah mengecewakan. Tapi Yesus adalah pribadi, satu-satunya pribadi. Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah putus pengharapan kita. Ketika kita berharap hanya kepada Dia, kita tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapanmu itu adalah pengharapan yang saya mau katakan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi saya mau katakan seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus itu, dia melakukan firman Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, jadi tetap percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup kita, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hidup saya. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melakukan mujizat. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, apapun itu yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, mungkin kita tidak dapat melihat, ya saya mau katakan tidak dapat melihat, atau butamu, ya. Mungkin kita tidak dapat melihat jalan keluar, atau mungkin kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan untuk mengadakan sesuatu hal. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita kecewa dengan keadaan yang terjadi. Mungkin keadaan yang terjadi itu disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saya mau katakan gini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sering sekali dikatakan oleh Pastor Daud, ya, bahwa apa yang sekarang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang terbaik yang sudah Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita. Percayalah bahwa itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, mungkin kita tidak dapat melihat jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berserulah kepadanya, Ia mendengarkan seruanmu. Dan saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengubahkan kami, yang menguatkan kami. Mungkin sudah lama kami mendengarkan ini, sudah sering kami membacanya, mendengarkan firman ini. Tapi biarlah firman ini boleh kembali menyalakan api kami Tuhan. Dalam mengikut Engkau Tuhan, kami tetap
kembali bersemangat lagi Tuhan, untuk tetap terus mengikut-Mu Tuhan, berpengharapan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam setiap doa kami, dalam pengharapan kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, dan semuanya adalah pasti. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman ini. Biarlah setiap firman yang telah tersampaikan, biar itu semua boleh berbuah Tuhan. Itu semua boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Boleh berbuah berkali-kali lipat. Firman itu tidak hanya menjadi firman yang mati Tuhan, melainkan menjadi firman yang hidup, yang kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa di surga. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, jadikan kami dampak, jadikan kami sesuatu yang bermakna Tuhan di tempat itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ketika kami dikuatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kami pun mampu Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, yang perlu pengharapan, yang sedang ada dalam masalah Tuhan. Biarlah kami menjadi kekuatan untuk mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah sepanjang minggu ini segala aktivitas kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupan kami, melalui kami Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat ada Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.